Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel para sahabat good people dan para sahabat blue sky. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang tak kalah menariknya, yaitu jadilah YouTuber untuk membangun bangsa Indonesia lebih baik ke depan. Kita kenal negara kita tercinta saat ini, yaitu negara Indonesia adalah negara yang masih dalam berkembang menuju Indonesia maju dan menuju Indonesia jaya. Salah satu untuk mempercepat negara ini maju dan bisa bersaing dengan negara-negara maju lainnya seperti Amerika, Singapura, dan lain-lain sebagainya, maka dengan jalan para kaum milenial khususnya, silahkan jadi YouTuber. Mengapa YouTuber bisa membangun Indonesia? Karena YouTube sekarang sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Sekarang kita kenal salah satu platform terbesar dunia saat ini adalah YouTube. Hingga dalam urusan berbagi informasi lewat video, maka YouTube telah melambung kiri saingannya, yaitu Netflix. Saat ini pengguna YouTube kurang lebih 5 miliar di seluruh dunia dan 500 jam tayang setiap jam yang diupload ke YouTube. Sekitar 87 tahun dalam satu hari ketika kita mau menonton setiap jamnya orang yang upload video di YouTube. Maka pengguna YouTube setiap hari ataupun YouTube channel yang dimonetisasi setiap harinya hingga 1.000 orang itu yang diterima menjadi content creator atau orang-orang yang monetisasi. Kalau yang dihitung dengan tidak monetisasi, maka itu bisa berapa puluh kali lipat. Oleh karena itu, hari ini dinobatkan YouTube sebagai platform terbesar untuk berbagi informasi lewat video. Oleh karena itu, YouTube mempunyai peran penting dalam membangun sebuah bangsa. Kita sebagai kaum milenial hari ini, sesuai dengan yang pernah dikatakan mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy, beliau mengatakan, "Jangan tanyakan apa yang pernah Anda berikan kepada negara Anda, tapi tanyakanlah kepada diri kalian apa yang pernah Anda berikan kepada negara Anda." Tahukah kita sebagai makhluk yang hidup di muka bumi ini bahwa dalam perubahan perkataan, perbuatan, gerak-gerik hingga kepada emosional itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Terutama apa yang kita dengar, kemudian apa yang kita lihat. Oleh karena itu, karena YouTube adalah menjadi platform terbesar untuk berbagi informasi di belahan dunia ini, maka YouTube dinyatakan sebagai salah satu platform terbesar untuk bisa mengubah dunia, apalagi Indonesia. Indonesia saat ini merupakan salah satu populasi terbesar dunia dengan jumlah penduduk yang sangat banyak. Kurang lebih 250 juta penduduk Indonesia. Di mana tadi menurut sesumber dari beberapa artikel bahwa pengguna YouTube di dunia kurang lebih 5 miliar. Dan termasuk di Indonesia, sangat banyak masyarakat Indonesia telah menggunakan YouTube. Siapa orang Indonesia yang tidak mengenal YouTube hari ini, mulai dari adik-adik kita yang SD sampai kepada yang sudah usia senja. Semuanya hampir menggunakan YouTube. Kita tahu hari ini bahwa banyak YouTuber-YouTuber yang menjadi konten kreator, baik itu dunia maupun Indonesia. Tahukah Anda, tahukah para sahabat, bahwa YouTuber paling hebat di dunia saat ini yang sampai ratusan juta subscribernya adalah YouTuber game? Tahukah kita apa fungsi game itu? Menurut saya pribadi, bahwa game itu adalah salah satu racun dunia untuk membuat negara ini tidak bisa berdaya.
karena game mempunyai candu yang luar biasa yang akan meracuni generasi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, jadilah YouTuber yang dimana channelnya itu sangat bermanfaat. Menurut saya pribadi kembali, bahwa jangankan YouTuber dunia, YouTuber Indonesia pun yang saya tahu subscriber yang terbanyak saat ini, yang saya tidak usah sebutkan namanya, itu banyak mengunggah atau mengupload video-video yang kurang bermanfaat bagi lingkungan sekitar, apalagi bagi kemajuan bangsa ini. Kebanyakan dari mereka hanya mengupload prank. Tapi kalaupun mereka mengupload prank seperti itu, bukan mereka yang bodoh, mereka hanya menyajikan. Silakan dinonton kalau mau, kalau tidak ya juga mereka tidak memaksakan. Yang kurang tepat, yang kurang jeli dalam berpikir adalah orang-orang di sekitar kita yang sudah tahu bahwa videonya prank itu disetting, juga masih mau dinonton. Sekarang kita bisa buktikan bahwa channel-channel yang sangat bermanfaat ya, seperti misalnya channel Ustadz Abdul Somad kalau masalah agama ya, itu subscribernya baru 1 juta. Dengan yang lain Ustadz Umar Mita itu baru ratusan, baru sekitar ratusan. Kalau dari motivator seperti Mary Riana ya, Bon Chandra Putra Negara, itu juga baru jutaan, belum ada yang puluhan juta. Padahal itu bisa sangat bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Mengapa? Karena mereka berbagi tentang kebaikan yang bisa mempengaruhi jiwa kita, hati kita, emosional kita untuk berbagi dan berbuat yang lebih besar dan lebih baik ke depan. Channel-channel yang kurang bermanfaat justru melejit. Oleh karena itu, saya mengajak kepada teman-teman sekalian untuk menjadi YouTuber. Mengapa? Karena menjadi YouTuber dengan konten yang bermanfaat akan menutupi konten-konten yang kurang bermanfaat tadi. Kalau kita hanya menjadi penonton, tidak menjadi konten kreator yang bermanfaat, maka semua video-video yang baik itu akan tertimbun dengan video-video prank yang kurang bermanfaat ataupun video-video lainnya yang kurang membawa manfaat dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita juga harus jeli melihat pergaulan, melihat sahabat yang ada di samping kita. Karena sejatinya manusia itu akan sangat dipengaruhi oleh sama siapa dia bergaul setiap harinya. Oleh karena itu, saya mengatakan lebih baik saya paling bodoh di antara orang cerdas daripada saya paling cerdas di antara orang bodoh. Oleh karena itu, para sahabat sekalian, saya menghimbau dan mengajak sekali lagi, mari kita buat konten YouTube yang bermanfaat untuk memajukan bangsa dan negara ini. Karena untuk konten yang bermanfaat itu bisa dari mana saja, apapun yang bermanfaat. Cara menjahit sepatu, cara bikin kue, mengajarkan matematika, bahasa Inggris, agama, dan lain-lain sebagainya. Cara berenang, cara apapun yang bermanfaat, itu silahkan kita buat dan menjadi konten kreator yang bermanfaat untuk semuanya. Mengapa? Karena yakinlah bahwa apa yang mereka dengarkan, apa yang mereka lihat akan cenderung mempengaruhi hati dan pikirannya serta emosinya. Tetapi kalau semua yang masuk di otaknya, yang masuk di pendengarannya semua adalah prank-prank, apakah bangsa Indonesia hari ini akan menjadi bangsa Indonesia yang handal dengan prank, bangsa Indonesia yang prank? Jangan sampai seperti itu. Mari kita buat channel kita adalah channel yang bermanfaat bagi kita dan untuk semua orang di persada muka bumi ini untuk memajukan bangsa Indonesia. Apalagi kaum milenial yang sudah merasakan 4.0 menuju 5.0, itu sangat disayangkan ketika tidak membuat channel hari ini.
Perlu diketahui bahwa rancangan dan plan Indonesia sangat jaya dan sangat maju, yaitu tinggal 25 tahun ke depan, 2045. Di 2045 maka kecanggihan teknologi akan sangat pesat dibanding hari ini. Ketika kita tenggelam dalam dunia prank, dalam dunia yang tidak bermanfaat, maka seperti itulah Indonesia nantinya. Tetapi ketika hari ini para kaum muda sering berbagi tentang hal kebaikan yang bermanfaat satu sama lain untuk mempengaruhi dunia, maka saya yakin Indonesia bisa jauh berkembang lebih pesat. Bung Karno pernah berkata, "Berikan saya 10 pemuda, akan kuguncangkan dunia ini." Kalau dari 10 pemuda itu membuat yang terbaik, membuat konten kreator yang bisa mengisi hati dan otak teman-teman, adik-adik, orang tua yang ada di Indonesia, maka cenderung Indonesia akan menjadi jauh lebih baik. Tetapi ketika ada pemuda satu orang saja yang membuat konten kreator tidak bermanfaat, maka itu akan meracuni kami semua. Salah satu caranya untuk menekan mereka, untuk menutupi mereka, maka kita yang lainnya harus berebut, berlomba-lomba menutupi mereka dengan membuat konten yang jauh lebih bermanfaat. Itu saran dari saya, dan saya menyimpulkan, jadilah YouTuber untuk memajukan bangsa Indonesia tercinta. See you on top. Success for you all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.